Cara membangun super tim milenial. Yang pertama, mindset membangun tim milenial. Tim yang solid terbentuk berkat kepercayaan setiap individu kepada yang lainnya. Tidak ada pengkhianatan atau apapun itu. Tim yang solid juga terbentuk berkat rasa kepeduliannya kepada yang lain. Konsep paling penting membangun tim yang solid adalah tujuan. Tim yang solid terdiri dari orang-orang yang memiliki peran masing-masing dan mental yang kuat. Oleh karena itu, di waktu kita merekrut tim dan menginterview, tanyakan hal-hal yang bisa memperlihatkan kualitas dirinya dan jelaskan visi misi perusahaan. Untuk gambarannya seperti ini, misal posisi kita di Bandung, anggaplah sebuah bis ini adalah perusahaan dan tujuan bis ini di Bali. Ketika kita membuka pintu bis, kita akan mengajak orang-orang yang mau bergabung atau join. Dan ketika kita jalankan bis ini ke arah Bali, di tengah jalan mulai ada yang berhenti atau berbeda tujuan dengan bis kita. Ada yang maunya ke Jogja, ada yang mau tetap di Bandung, dan lain-lain. Mereka tidak sejalan dengan tujuan awal bis kita atau perusahaan ini. Hal itu terjadi karena kita menarik orang dan menerima mereka hanya sekedar untuk bekerja dan lupa menjelaskan visi kita. Tapi kalau kita jelaskan tujuannya, kita sampai di Bali sekitar 1 minggu, terus akan menginap di Jogja, terus kita akan singgah di Malang dan seterusnya. Nah, orang mulai daftar dan punya pekerjaannya masing-masing. Ada yang bisa nyetir, ada yang bisa masak, dan lain-lain. Artinya sudah ada tujuannya ke sana. Itu juga karena kita kurang transparan dan menjelaskan goal kita. Kita mau jadi seperti apa, dalam waktu berapa lama, dengan cara apa atau jalan mana, dan dia akan diposisikan di mana. Hal itu penting, karena setiap orang punya agenda dan goal masing-masing. Ada yang hanya ingin menjadikan batu loncatan, hanya ingin 3 tahun, atau cari pengalaman kemudian buka usaha. Itu juga kadang terjadi karena kita tidak menanyakan goal mereka. Apakah goal mereka bisa tercapai lewat jalur perusahaan? Jelaskan bahwa kita bukan mencari orang yang hanya mau belajar atau networking, tetapi orang yang mau ikut mewujudkan goal perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama asal sudah disepakati. Walaupun seandainya ada orang yang hanya ingin sampai di Jogja, bisa kita terima jika sudah ada kesepakatan dan akan ada orang yang menggantikan perannya atau pekerjaannya. Maksudnya walaupun akan ada orang yang ingin join mungkin hanya 2 tahun, setidaknya sudah ada kontrak dan melaksanakan perannya dengan baik. Tetapi orang yang bekerja hanya 2-3 tahun, rasa kebersamaan, kepercayaannya, dan kepeduliannya baru terbentuk atau bahkan masih kurang dengan timnya. Itulah kenapa tim yang solid terbentuk jika orang-orang di dalamnya sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Saran ketika menerima orang yang akan bergabung, lupakan CV atau portofolio dulu, karena banyak yang terkesima pada interview 1-2 jam, tapi ketika sudah bekerja baru ketahuan dia kurang cocok bekerja di perusahaan kita. Ajak dulu mereka untuk main ngobrol atau berbaur dengan suasana kantor selama sekitar 2-3 hari. Atau bisa juga mencoba memberinya mini project dengan target mungkin 2 minggu. Jangan ketika ada 3 orang interview ketiganya masuk, tapi cobalah terima 1 orang dari 30 atau 40 orang yang diinterview. Kemudian buat lagi interview dan terima 1 orang. Setidaknya kita menemukan 1 orang yang terbaik dari 30 orang yang masih kurang. Kuncinya masukkan orang yang mempunyai tujuan yang sama atau minimal kita tahu tujuan mereka dan bisakah tujuannya itu tercapai bersama kita. Belajar dari beberapa perusahaan Silicon Valley ketika menginterview. Tanyalah dengan pertanyaan yang tidak jelas dalam artian berhubungan dengan ilmu psikologi. Ini adalah beberapa contoh pertanyaannya. Dan yang kita tangkap bukan apa yang dia jawab tapi intonasi atau raut muka. Karena dalam dunia komunikasi 7% itu kata-kata, 38% intonasi, dan 55% body language. Dan tujuan kita mencari orang yang sefrekuensi atau nyambung, itu lebih membangun solidaritas, bukan sekadar hanya untuk uang atau perusahaan. Setelah orang yang diterima atau masuk, kita training selama kurang lebih 2 hingga 4 minggu. Kita beri rintangan dan uji mentalnya. Karena karakter seseorang akan terlihat setelah mentalnya diuji. Atau seperti di video sebelumnya kata Sawin, kesetiaan seorang kawan itu akan terlihat ketika kita ada di dalam kondisi sulit. Gak usah sebut teman satu tim kita keluarga kalau ngobrol, main, atau jalan-jalan bareng aja jarang. Karena latihan pertemanan akan terbentuk oleh hal-hal yang terbilang cuma main-main. Kalau bicara sama teman aja masih grogi, ketemu masih awkward. Gak usahlah nyebut-nyebut keluarga perusahaan. Perbaiki dan bangun dulu hubungan pertemanan yang baik dan saling peduli satu sama lain. Sampai sini dulu, di video berikutnya kita bahas cara menanamkan integritas kepada karyawan dan menjalankan bisnis tanpa harus ada kita di sana.